Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita mengadakan pertemuan untuk membahas soal matematika. Jadi sebelum kita masuk ke pertemuannya, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Tahu kan doa belajar gimana? Tahu. Ayo kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Oke, setelah baca doa, kan ini pertemuan pertama kita, jadi kita belum saling mengenal. Alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Sebutkan nama dan kelas berapa. Kita dimulai dari Nama saya Lisa, kelas 10. Nama saya Dila dari kelas 1 SMA. Jadi, materi yang kita bahas pertemuan pertama ini tentang eksponen dan logaritma. Jadi, kita langsung aja masuk ke materi eksponen dan logaritmanya. Jadi, sebelum masuk ke pengertian, adakah dari kalian yang sudah tahu apa itu eksponen dan logaritma? Belum, Bu. Jadi, di sini pengertian eksponen itu adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama yang diulang-ulang atau perkalian yang diulang-ulang. Eksponen yang pertama, eksponen bentuknya itu A pangkat F, di mana N itu disebut dengan bilangan pokok. Eksponen ini terbagi menjadi 4, yaitu bilangan bulat, eksponen itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pangkat bilangan bulat positif. Selanjutnya, pangkat 0. Dan pangkat bulat negatif. Pangkat bilangan bulat negatif. Dan pangkat pecahan. Dimaksud dengan bilangan bulat positif itu di mana bentuknya itu misalnya AN sama dengan A dikali A dikali A kali A titik kali A, dengan N itu sama dengan eksponen atau pangkat A itu dinamakan bilangan pokok. AN itu dinamakan bilangan yang berpangkat.
Dari bentuk pangkat bilangan positif dari eksponen ini, kan sudah Ibu jelaskan pengertiannya dan gimana bentuknya. Apakah dari kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, baiklah kita akan lanjut. Ibu akan menjelaskan tentang pangkat 0, pangkat bilangan bulat negatif, pangkat pecahan. Setelah itu kita masuk ke contoh. Selanjutnya, eksponen dengan pangkat 0. Pangkat 0, di mana yang dimaksud dengan pangkat 0 itu misalnya A pangkat 0 sama dengan 1. Yang semua yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Dengan A, syaratnya itu dengan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi apapun nanti yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Jadi begitu ya maksud pangkat 0-nya. Selanjutnya yang ketiga, pangkat bilangan bulat negatif. Jadi maksud pangkat bilangan bulat negatif itu misalnya itu A tidak boleh sama dengan 0 dan bentuknya itu misalnya pangkatnya negatif ini. Jadi kita menjawabnya dengan 1/A pangkat M. Maksudnya, dan kalau lebih panjangnya seperti ini, A pangkat M sama dengan 1/A pangkat M sama dengan 1/A titik 1/A per M itu faktor. Jadi sama dengan 1/A pangkat M. Itu maksud pangkat bilangan negatif. Selanjutnya yang keempat, pangkat pecahan. Dimana yang dimaksud dengan pangkat pecahan itu yaitu suatu bilangan yang didapatkan dari operasi perkalian terhadap suatu bilangan beberapa kali. Bentuknya itu seperti M per N, di mana M itu sama dengan pembilang, N itu sama dengan penyebut. M, syaratnya M dan N adalah bilangan bulat. Dan N tidak boleh sama dengan 0. Dan inilah pengertian dari bentuk-bentuk eksponen yang 4. Apakah dari keempat bentuk ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Apakah kalian sudah mengerti pengertiannya? Sudah, Bu. Baiklah, kalau kalian sudah mengerti, kita akan memasuki ke contoh soalnya. Selanjutnya, kita akan memasuki contoh soalnya. Contoh soal eksponen. Yang pertama, bilangan bulat positif. Misalnya 8 pangkat 2 sama dengan berapa? Ayo anak-anak, 8 pangkat 2 sama dengan berapa? Yang pertama, 8 pangkat 2 sama dengan berapa? 64, Bu. Kenapa 64? Karena kan kalau pangkat itu kan jadi 8 dikali 8 sama dengan 64. Gitu ya. Soal yang kedua, misalnya 5 pangkat 3.
125, Bu. Oke, berarti kan 5 dikali 5 kali 5 sama dengan 125. Selanjutnya contoh yang ketiga ini kita masuk ke persamaannya. Misalnya soalnya ada contoh soal yang begini. 2 dipangkat 4x dikurang 1 sama dengan 128. Jadi cara menjawabnya gimana? Kita kan di sini nyari x-nya. X-nya gimana kita cari x-nya? Jadi kita turunin dulu. 2 4x dikurang 1 sama dengan 128 itu kan sama dengan 2 dipangkat 7. Kenapa? Karena 2 dikali 2 dikali 2 sampai 7 kali hasilnya 128. Selanjutnya karena ini sama-sama 2, jadi ininya nggak usah kita masukkan lagi, langsung aja ke pangkatnya. Jadi 4x dikurang 1 sama dengan 7. 4x sama dengan 7. Ini pindah ke ruas kanan jadinya tambah 1. Jadi 4x sama dengan 8, x sama dengan 2. Jadi apakah kalian sudah mengerti contoh soal eksponennya ini? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan kasih kalian 3 soal untuk kalian jawab ya, dengan waktu 15 menit. Soal yang pertama, hmm, 16 pangkat 3 sama dengan yang kedua 5 pangkat 3 x kurang 6 sama dengan 1. Cari nilai x. Yang ketiga sederhanakan akar dari 1 tambah 1 sama dengan 9x kurang 2. Mau lagi soalnya? Satu soal lagi ya. Iya, Bu. Yang keempat 5 pangkat 4022 dikurang 5 pangkat 1018 per 5 pangkat 1020 dikurang 5 pangkat 4016 sama dengan
kita akan bahas soalnya ya. Soal yang pertama, jawabannya berapa? 16 pangkat 3. 4096, Bu. Dari mana? 16 kali 16 kali 16. Sama dengan 4096. 996. Oke. Jawaban yang nomor 2, jawabannya berapa? Acak pusing lah, Bu, yang coba. Kayaknya ribet kali. Jawaban nomor 2 berapa? 2. Kita dapat dari 5 pangkat 3x kurang 6 sama dengan 1. 5 3x kurang 6. Ini kan tadi sesuai dengan pengertian 0. Kalau apapun yang dipangkatkan 0 sama dengan 1. Jadi di sini biar kita samain jadi 5 pangkat 0. Selanjutnya serupa tadi kita jawab contoh soalnya, langsung aja 5-nya kita angkat mati. Jadi 3x kurang 6 sama dengan 0. 3x sama dengan 6. X sama dengan 2. Selanjutnya nomor 3 jawabannya berapa? 4,5. 4,5. Kita 3 2x tambah 1 sama dengan 9 pangkat x kurang 2. Jadi di sini akarnya jadi mati, jadi per 2. Jadi 2x tambah 1 per 2. Karena akarnya mati kan, sama dengan 3 pangkat 2 x kurang 2 sama dengan 2x ditambah 1 per 2 sama dengan 2x kurang 4 x sama dengan 4 1 per 2. Jadi udah ngerti kalian kan? Ya, Bu. Selanjutnya soal nomor 4. 4022 dikurang 5 pangkat 4 akan per 5 pangkat 4020 dikurang 4016. Hasilnya berapa? 25. Kita dapat dari 5422 kali 5 pangkat 4 dikurang 1. Jadi 5 pangkat 4 4018 itu sama dengan 5 pangkat 4 dikurang 1 per 5 4 cos 16 5 pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 5018 per 5416 sama dengan 5418 dikurang 4016 sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi inilah jawaban dari soal yang kalian jawab. Jadi udah benar semua ya, berarti kalian sudah paham. Selanjutnya kita akan memasuki materi logaritma. Berarti materi eksponennya kalian sudah ngerti dan paham ya. Selanjutnya kita masuk ke logaritmanya. Logaritma. Apa itu logaritma? Belum paham kalian kan? Jadi logaritma itu adalah suatu inverse. Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen.
yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan. Bilangan pokok. Jadi logaritma itu adalah kebalikan dari eksponen. Maksudnya gimana? Jika tadi eksponen itu sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9, jadi logaritma itu 3 log 9 sama dengan 2. Kebalikan dari eksponen. Terus kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti 2 log 8 sama dengan 3. Begitu ya logaritma. Jadi contohnya misalnya 3 log 27 sama dengan 3 log 27 itu kan sama dengan 3 di pangkat 3 kan, 3 pangkat 3 kan 27, terus sama dengan 3 kali 3 log 3. Tiga log 3-nya jadi habis kan, karena hasilnya 1 kan, jadi hasilnya 3. Jadi kalau kalian sudah paham tentang logaritma, kita langsung masuk ke soalnya aja ya. Soal yang pertama 8 log 18. Yang kedua berapa ya? 3 log 9. 3 log 7 dikali 7 log 3. Keempat 2 log 8 ditambah 2 log 2 pangkat 2. Baiklah, silakan kerjakan soal ini dalam waktu 10 menit. Baiklah, kita akan jawab soalnya ya. Yang soal nomor 1 berapa jawabannya? 3 ditambah 2/3M. Jadi jawabannya kan 18. Dimana 8 log 18 itu kan sama dengan 2 kali 9. Jadi
Teruskan dulu. Jadi 8 log 2 kali 9. Terus jadikan 2 pangkat 3. 8 itu kan 2 pangkat 3 log 2 kali 9 sama dengan 12 per 3 log 2 ditambah 1 per 3 2 log 9 sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 3 2 log 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 3 ditambah 2 per 3. Selanjutnya nomor 2, berapa jawabannya? 2, Bu. Dari 3 log 9 sama dengan 3 log 3 pangkat 2. Jadi habis deh 2 3 log 3. Jadi hasilnya 2. Selanjutnya nomor 3, berapa hasilnya? 3 log 3. 3 log 7 dikali 7 log 3. Jadi hasilnya 3 log 3. Kenapa 3 log 3? Kalau udah kayak gini 7-nya dimatikan. Kalau dialognya sama-sama 7, sama-sama penyebutnya sama, jadi dia dimatikan. Nomor 4, 2 log 8 ditambah 2 log 2 pangkat 2. Hasilnya 2 log 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 log 2 pangkat 2. Hasilnya ini mati tinggal 3 ditambah 2 sama dengan 5. Oke, dari sini kalian sudah mengerti kan apa itu logaritma? Sudah, Bu. Mulai dari materi eksponen dan logaritma. Sekarang Ibu akan tanyakan kembali apa itu eksponen. Lihat papan tulisnya, apa itu eksponen. Eksponen adalah bilangan yang berpangkat. Oh iya. Jadi logaritma adalah Suatu imbas atau kebalikannya. jadi eksponen. Jadi setelah belajar eksponen dan logaritma, jadi kalian bisa memahami apa itu eksponen dan logaritmanya. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang nilai mutlak. Jadi kalian belajar di rumah tentang nilai mutlak. Dan habis ini Ibu akan kasih kalian tugas untuk kerjain di rumah. Nanti Ibu kasih soalnya, kalian kerjain di rumah, minggu depan dikumpul ya. Baik, Bu. Baiklah, mungkin sekiranya ini aja pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini bisa kalian pahami dan ngerti. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.